Selamat pagi brother, jumpa lagi dengan Marga Channel. Pada pagi hari yang cerah ini, sambil kita meningkatkan imun, kita berjemur di atas tempat brother kita Marsudi, yang mana kita akan membicarakan masalah aplikasi yang ada di sini adalah alat penampung tenaga surya matahari yang akan ditransfer menjadi tenaga listrik. Dan saya perhatikan kenapa ya di Indonesia ini walaupun tropis, matahari banyak, sinar matahari bersinar terus, tapi kenapa rata-rata saya perhatikan jarang yang menggunakan alat ini. Kenapa tuh brother seperti itu ya? Oke brother, sebelumnya selamat pagi bro and sis, pemirsa Marga Channel. Begini brother, apabila kita perhatikan kenapa jarang orang menggunakan solar panel. Yang pertama adalah banyak di antara kita belum mengetahui. Nah, ketika sudah mengetahui, ada lagi hambatan. Harganya mahal. Masalah harga. Masalah harga. Ketika ketemu harga mahal, ada lagi hambatannya. Ini kan produksinya listrik. Iya, listrik. Nah, sementara listrik itu disubsidi oleh PLN. Jadi akan lebih murah kalau kita pakai listrik PLN. Begitu, brother. Oke, seperti itu makanya ya, jarang ada yang pakai atau jarang ada yang terlihat seperti inilah gitu. Jarang yang tertarik karena begitu. Samping harga tadi, kemudian juga nggak tahu. Padahal di negeri kita ini dikasih Allah itu listrik atau sinar matahari tinggal ambil kita tampung jadi listrik. Nah, masalahnya itu tadi brother, ketika harganya mahal, kemudian listriknya masih disubsidi gitu. Memang untuk investasi ini berat seperti ini ya. Tapi hanya awalnya saja sebetulnya ya. Kesananya akan merasakan enaknya seperti apa lah gitu. Begitu, memang benar brother, itu awalnya memang berasa gitu awalnya, tapi bisa dicicil brother. Betul. Oh, ini tidak harus kayak semua total. Nggak harus nih semua saya pasang 12, nggak harus, kita mungkin dua dulu ya kan? Kemudian tambah satu lagi sesuai budget kita siapnya kapan gitu ya. Sesiap kita, semampu kita. Nah, ketika kita berminat untuk memasang solar panel, kita harus desain tuh brother. Desain untuk apa? Karena ketika kita pasang begini, itu alat-alatnya harus sesuai apa yang kita inginkan. Nah, contohnya saya nih brother, listrik rumah saya itu kan cuma 1.300. Listrik umum standar. Nah, karena saya mendesain untuk membackup ketika aliran listrik padam, kemudian mengurangi tagihan listrik, makanya saya menggunakan inverter yang 3000 itu dengan kapasitas 3000 watt itu, kapasitasnya 3000 watt. Kenapa 3000? Karena inverter akan aman atau awet ketika digunakan hanya 50%-nya saja. Jadi harus ada istilahnya safety marginnya ya. Jadi kita harus desain sedemikian rupa, desain sedemikian seperti itu sehingga tidak ada yang diganti-ganti. Contohnya begini, ketika kita mau mendesain kayak saya ini, kita beli inverternya yang 1000 dulu. Yang 1000 itu salah, keliru. Salah. Karena kalau 1000 pakai maksimalnya 500. Gitu. Jadi kita harus ganti lagi. Makanya betul. Harus desainnya benar-benar, seperti itu. Terarah dengan tepat gitu ya. Jadi lebih baik yang 3000 aja yang langsung besar. Walaupun ininya nyicil. Jadi hitungannya itu separuh dari tenaga listrik di rumah kita. Kalau kita ingin mendesain mengurangi tagihan, kemudian membackup ketika listrik padam. Beda lagi ketika kita ingin putus hubungan sama PLN, cerai sama PLN, pakai ini selamanya. Nah, beda lagi hitungnya. Itu kalau selamanya putus 100%, tetap yang 3000 bisa dipakai. Tetap bisa 3000 dipakai, cuman kita akan menambah storage-nya aja. Storage dari baterai itu kita akan tambah. Begitu brother. Nah, saya ini menggunakan 1300 ya, 1300 listrik rumah saya. Saya mendesain untuk ketika listrik padam akan backup langsung. Ini karena menggunakan satu sistem ya yang namanya automatic transfer switch. Itu ketika listrik padam nggak hitungan detik langsung
keras, langsung di backup. Sebaliknya, ketika baterai saya kosong, itu akan drop, listrik PLN akan masuk. Nah, itu namanya metodenya on off grid. Kalau yang tadi kan istilahnya begitu mati dia langsung masuk. Iya. Hitungannya nggak sampai detik tuh ya. Enggak, Jadi kayak seperti nyambung aja gitu, iya, nyambung. seperti nggak ada mati lampu itu. Betul, jadi nyambung. Kalau yang pakai diesel kan biasanya genset ada jedanya Ada berapa detik. jedanya. Kalau ini langsung bagus juga ya. Bagus. Bagus. Nah, yang kedua begini brother, ketika kita mendesain untuk hubungan dengan PLN, itu alat-alatnya cukup lumayan harganya. Itu ada yang sistem begini brother, ada yang sistem. Nah, sekarang tuh PLN memberlakukan, ada yang pakai izin ya, itu Iya. namanya meter exim. Meter exim itu digunakan ketika sinar matahari lagi optimal, kemudian kita menggunakan, misalnya kita siang-siang nih paling kita pakai 300-400 watt ya. Iya. Tapi kita ini kan kalau optimal bisa 1200. Ya, Ketika kita pakai 400 nih, sisanya disimpan tuh di meter exim. ini bisa simpan sisanya. Jadi disimpan di meter exim. Ketika hitung-hitungan akhir bulan kita makainya lebih, misalnya, atau kita produksinya 10 tapi kita pakai cuma 4, berarti kan sisa 6 ya. Betul. Yang 6-nya itu dibeli sama PLN. Oh, Jadi sistem begitu ada sistem sekarang. begitu ada ya. Dibeli sama PLN. Yang Begitu pakai, brother. bagus juga ya. Masuk canggih juga. Oke guys, setelah kita menentukan desain, kita masuk ke implementasi alat atau instalasi alatnya. Kita menggunakan meter. Nampak terlihat di sini powernya 186 watt dengan energi 5748. Ini artinya 186 sedang dipakai guys. Jadi pada posisi saat ini kebutuhan saya cuman 186 watt dan 5748-nya itu pemakaian sampai dengan saat ini atau hasil listrik yang dihasilkan sampai saat ini. Nah, biasanya ini saya kalibrasi guys. Saya kalibrasi sehingga setiap bulan dia akan 0, atau kalau sudah 10.000 akan menjadi 0 kembali. Oke brother, untuk penjelasan mengenai voltmeter atau ukuran daripada hasil yang dihasilkan sampai di sini, kita masuk ke ATS. ATS adalah automatic transfer switch. Itu artinya ATS ini bekerja apabila kapasitas baterai yang kita tentukan sudah cukup, panel surya ini akan mengambil alih posisi PLN. Artinya ketika posisi baterai saya penuh, panel surya itulah yang bekerja. Nah, sebaliknya apabila baterai saya habis atau berkurang dari yang ditentukan, itu yang bekerja adalah PLN. Nah, tanda daripada hal tersebut adalah ada lampu warna hijau dan merah. Lampu warna hijau adalah hasil dari panel surya, sedangkan yang merah adalah PLN. Nah, kalau kita perhatikan, ada kabel warna merah dan hitam brother. Kabel warna merah dan hitam itu asalnya dari panel surya, kemudian dialirkan ke pengaman. Dari pengaman kita masuk ke yang namanya solar charge controller. Dalam hal ini saya menggunakan mic Sky Blue dengan kapasitas 60 ampere. Nampak terlihat di sini posisi 25,7 volt dengan posisi 7 ampere. Itu artinya posisi saat ini solar panel surya saya menghasilkan 177 watt. Sementara tadi saya pada posisi yang sama menggunakan atau listrik 180 watt, artinya beda sedikit ya, masih berkurang kekuatannya. Nah, solar charge controller ini disetting sedemikian rupa brother. Jadi apabila dia
baterai saya posisi di 29 volt, solar charge controller ini akan otomatis tidak berfungsi, brother. Sementara dia maksimal 29 volt. Nah, dari solar charge controller kita beralih ke yang namanya baterai, brother. Nah, saya menggunakan baterai Northstar 12 volt 190 Ah 4 unit, brother. Lumayan jos, brother. Nah, ini ada 4 unit, saya hubungkan 2 seri 2 paralel. Jadi inverter saya dengan kapasitas 24 volt. Oke, brother, dari baterai kita ke inverter. Inverter saya menggunakan kapasitas 3000 volt ampere. Ini artinya bisa sampai dengan maksimal 3000 watt. Sementara rumah saya dengan posisi 1300 watt, separuhnya, brother. Kenapa demikian? Karena dianjurkan atau direkomendasikan penggunaan inverter ini hanya 50%, brother, agar awet. Nah, perlu diketahui inverter saya sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun masih berfungsi dengan sempurna. Oke guys, ini kita buktikan ya lampu dari posisi panel kita dengan kondisi masih menyala. Kita buktikan nih, brother, kita putus aliran PLN. Nah, tetap menyala, brother, tetap menyala. Ini artinya menggunakan panel surya 100%, brother. Oke, brother. Oke, brother, cukup sekian pembicaraan masalah aplikasi listrik ini. Untuk lebih jelasnya nanti apabila penasaran ingin masalah seperti ini, bisa komen di channel kami ini, Marga Channel, Mas Naga Channel, brother. Nanti bisa komen apa maunya, ini seperti apa, bisa direspon dengan baik oleh brother Martin kita nanti. Oke, brother, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya karena saya sudah disupport oleh teman-teman dari komunitas panel surya. Yang utama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Neki Prasetyo dan kemudian saudara Suhid Noledeng yang berada di Pare, Kediri. Halo Pare, assalamualaikum.